Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, baik adik-adikku sekalian yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, juga di Malaysia, juga di Singapura, di Taiwan, dan di Brunei Darussalam ya. Karena saya cek di YouTube Studio, ternyata geografi penonton kita cukup tersebar di beberapa negara ya, walaupun mungkin yang di luar negeri prosentasenya masih kecil-kecil ya. Tapi semuanya saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya doakan semoga semuanya sehat, panjang umur, dan dimudahkan persoalannya dunia akhirat ya. Baik, kali ini kita akan membahas tema cara agar mantan mau diajak ngobrol atau bicara dari hati ke hati ya. Nah, jadi memang persoalan yang selalu muncul, dan saya pikir ini juga persoalan klasik ya, bahwa ketika terjadi perpisahan, untuk berkomunikasi itu sulitnya luar biasa ya. Jangan bicara dari hati ke hati dengan pikiran yang jernih begitu ya, agar bisa mengambil kebijaksanaan yang terbaik. Wong ketemu saja pura-pura tidak kenal ya. Bahkan ada kisah ya, seorang suami ya berusaha keras untuk bisa berkomunikasi dengan istrinya, kangennya luar biasa ya. Kemudian dia tunggu itu dari subuh di jalan dekat rumah istrinya sambil berdoa, ya Allah semoga istrinya lewat jalan ini ya. Dan setelah menunggu ya selama 3 jam duduk di atas sepeda motor, istrinya lewat, mau berangkat ke kampusnya, mau berangkat ke tempat kerjanya, melengos dan pura-pura tidak kenal ya. Nah, juga jalur-jalur komunikasi by phone, media sosial, semuanya diblokir ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan, dan kenapa memang harus segera dilakukan? Ya memang harus segera dilakukan karena sebuah persoalan itu semakin ditunda pembicaraannya, maka akan menjadi semakin rumit. Semakin banyak informasi yang dimasukkan tentang kita ya, semakin banyak orang-orang yang ikut nimbrung ya, manas-manasi mantan Anda ya, kemudian membuat berbagai fitnah-fitnah, sehingga kemudian kebenciannya dari 1 dalam setahun jadi kebenciannya 360 ya, karena setiap hari ya, kemudian ditambah-tambahi dan seterusnya. Bayangkan kalau berpisahnya 3-4 tahun sudah tidak karu-karuan kebenciannya tadi. Maka memang setiap persoalan itu akan bisa ditemukan solusi yang terbaik jika kedua anak manusia yang sebenarnya saling mencintai, minimal pernah saling mencintai ini, mau ketemu, mau rebukan, mau bicara dari hati ke hati ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dan bisa dilakukan pada saat ini ya? Jadi sebenarnya hati manusia itu sekeras apapun itu ada batasnya ya. Sejauh orang mau tekun untuk berusaha membuka pintu hati tadi ya. Jadi kita bisa lihat ya, sebagai ilustrasi sederhana, batu karang tuh di lautan kerasnya luar biasa, tetapi setiap hari oleh ombak ya didatangi, kemudian oleh air hujan ditetesi ya, batu karang yang sekeras itu bisa hancur lebur juga
hati manusia juga logikanya seperti itu ya. Jadi sekeras apapun kalau setiap hari Anda tunjukkan dedikasi Anda bahwa Anda sangat mencintai dia, Anda selalu ingat dia, Anda care dan peduli terhadap dia, saya yakin insya Allah cepat atau lambat hatinya akan terbuka ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana menunjukkan kasih sayang, menunjukkan perhatian tadi kepada mantan kalau seluruh jalur komunikasinya ditutup atau diblokir? Jawabannya sebenarnya sederhana saja. Dia kan punya banyak teman juga ya. Mosok dari 100 orang teman yang kita kenal, teman-temannya tadi semuanya membuat atau memberikan jarak kepada kita, kan tidak ya. Mestinya masih adalah 1 atau 2 orang ya yang bisa kita titipi pesan begitu ya, kita harapkan bisa menjembatani ya terbatasnya komunikasi tadi. Atau kalaupun itu tidak ada, Anda kan bisa tulis tuh di media sosial Anda setiap hari ya. Anda tunjukkan bahwa dia adalah inspirasi terbesar dalam hidup Anda ya. Dan setiap saat Anda memikirkan dia, merindukan dia ya. Mungkin tidak hari ini apa yang Anda posting dilihat, tetapi kan manusia selalu punya kecenderungan untuk ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah hadir di masa lalunya. Suatu saat ketika dia buka, semoga pintu hatinya terbuka ya. Jadi dia buka tuh akun media sosial Anda, dia coba cari tahu. Nah, semoga ketika dia membaca tadi pintu hatinya tergetar ya. Nah, kemudian ya yang kedua yang juga bisa kita lakukan ya pada saat ini adalah menyampaikan keinginan bahwa kita pengen bicara dari hati ke hati, apapun hasil dari pembicaraan tadi ya. Jadi bagaimana dia bisa berpikir bahwa bicara dari hati ke hati ini bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kalian kalau keinginan tadi tidak pernah kita sampaikan kepada dia. Karena itu sampaikan keinginan untuk bicara ya. Lah, lagi-lagi persoalannya bagaimana mau menyampaikan kalau kemudian seluruh jalur komunikasi ditutup ya. Ya tadi surati bisa ya, kirim email bisa, atau kalau dia punya fanpage ya. Kalau Facebook bisa diblokir kan, tapi kalau fanpage kita kirim pesan inbox kan juga masuk ya. Atau mungkin kirim SMS, siapa tahu SMS-nya tidak diblokir ya. Atau bisa juga ya titip pesan tadi melalui tetangganya, melalui teman kerjanya, melalui sahabatnya ya. Atau kalau memang semuanya tidak memungkinkan, ya minimal Anda bisa menyampaikan pesan tadi melalui jalur media sosial Anda sendiri. Anda tulis keinginan Anda untuk bicara dari hati ke hati ya. Bahkan kalau perlu Anda jadikan sebagai status di WhatsApp Anda atau di Facebook Anda, di bio itu ya. Anda cantumkan keinginan untuk bisa bicara, untuk bisa ketemu, harapan Anda tadi. Dan semoga itu bisa menjadi pertimbangan bagi yang bersangkutan ya, untuk kemudian mengambil langkah apa yang terbaik terhadap diri Anda dan dia ya. Sejauh memang perpisahan ini tadi terjadi secara alamiah karena faktor ketidaksesuaian, saya yakin peluang untuk bisa ketemu lagi sangat besar. Tetapi memang ini akan menjadi lebih rumit ketika perpisahan tadi misal dipicu oleh hadirnya orang ketiga. Misal suami istri berpisah, nah istri inilah sudah dekat dengan laki-laki yang lain, sudah ada laki-laki yang lain, orang sedang jatuh cinta, sedang senang-senangnya, ya tentu agak sulit ya. Tetapi jika perpisahan tadi murni karena memang ada kesalahpahaman, saya pikir ketika emosinya sudah mulai reda, maka dia akan berpikir untuk bisa ketemu dan bicara ya.
tugas kita adalah berusaha yang terbaik, ya, karena manusia mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diusahakannya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Najm ayat yang ke-39, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi kalau semuanya sudah kita lakukan tadi, yang ketiga berdoa dan minta kepada Allah semoga hati yang bersangkutan tergerak untuk mau diajak bicara dari hati ke hati dengan kita agar mendapatkan solusi yang terindah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.